Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again ya. Di channel belajar bareng Kang Reis. Balik lagi dengan saya Kang Reis. Oke, seperti biasanya ya, saya akan sharing lagi nih mengenai tutorial Microsoft Excel ya. Dan ini lanjutan dari part sebelumnya yaitu part 2 ya, mengenai interface Excel ya atau antarmuka Excel. Nah, jadi untuk materi sharing kali ini ya, jadi saya sudah siapkan file apa namanya itu ya materinya ya. Ini teman-teman sebenarnya kalau butuh materi-materi pembelajaran ini saya buat ya sesuai dengan progres pembuatan video itu dari materi ke-1, kedua, ketiga ya. Teman-teman bisa download di link deskripsinya ya teman-teman ya. Ada di deskripsi playlist ya saya simpannya. Jadi biar teman-teman bah, tidak kesulitan ya kalau untuk mempelajari dari materi yang disampaikan oleh saya. Oke, jadi untuk judulnya masih mengenai pengenalan antarmuka Excel lanjutan ya. Jadi lanjutan mungkin bisa dikatakan part 3. Teman-teman di sini apa aja yang akan dipelajari ada 6 hal. Yang pertama insert tab, kemudian data tab, formula tab, view tab, cell styles dan page layout ya. Jadi ini yang ingin saya bagikan kali ini ya. Oke, terlepas dari sebelum saya memulai materi, saya ingin izin teman-teman semuanya ya apabila kedepannya ada kesalahan ataupun yang perlu dikoreksi dari penyampaian saya, mohon disampaikan di link komentar ya. Insya Allah saya akan perbaiki jika memang hal tersebut dirasa kurang tepat. Oke, kita langsung saja ke materinya biar tidak berlama-lama. Yaitu pertama mengenai antarmuka insert tab. Nah, apa itu insert tab? Ya, teman-teman, ini saya buka saja file baru ya di sini. Jadi insert tab itu ini nih di ribbon bar teman-teman ada namanya insert ya di sini. Nah, untuk insert tab ini fungsinya adalah untuk menyisipkan teman-teman ya, menyisipkan apa namanya tuh berbagai objek ya seperti grafik, tabel, gambar dan banyak lagi ya. Jadi contoh misalkan kita ingin memasukkan gambar ya. Jadi teman-teman bisa ke tab illustration ini ya. Ada teman illustration di sini itu bisa masukin gambar dari file ataupun dari gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel ya. Sesuai dengan bentuk-bentuknya ada banyak di sini. Kemudian Microsoft Excel yang tahun 2021 ini ya teman-teman juga bisa menambahkan ikon ya. Namun ini syaratnya online teman-teman. Jadi kalau untuk beberapa ikon ini harus diakses dengan online ya. Jadi lumayan banyak juga ya ikonnya ya. Nah, jadi itu fungsi insert yang pertama ya. Jadi pivot table, kemudian ada juga table. Nah, ini saya ingin jelaskan sedikit ya perbedaan table dan range. Jadi teman-teman kalau bikin seperti ini misalkan ya, penjelasan sedikit saja. Nah, ini begini, ini kasih misalkan dan ini nama ya, misalkan ini alamat. Nah, ini sebenarnya ini bukan tabel teman-teman. Ini namanya range ya. Jadi range tetap walaupun dia punya header dan di bawahnya ada isi data ya, dia tetap namanya adalah range ya. Jadi perbedaan dan tabel. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah pertama adalah dari nama ya. Ini kalau misalkan untuk range itu biasanya di namanya itu pakai alamat teman-teman. Ya kalau kita klik itu dan semuanya ya berbasis range. Nah berbeda dengan tabel dia punya bisa penamaan sendiri. Sebelumnya juga sih sebenarnya namanya range juga bisa penamaan sendiri teman-teman. Kalau kita misalnya seleksi seperti ini ya, terus kita berikan nama misalkan ini tabel karyawan ya, tabel karyawan. Bisa begini. Saya biasakan pakai underscore teman-teman ya, pakai spasi. Nah, maka ketika kita seleksi seperti ini dia akan dianggap sebagai tabel karyawan. Gitu teman-teman ya. Nah, fungsinya buat apa nanti kalau misalnya kita mau insert pivot table ya. Pivot table kita bisa tinggal ketikkan tidak usah seperti ini ya. Itu bisa kita ketikkan tabel karyawan gitu teman-teman. Ya. Itu kan muncul di sini untuk nomor, nama, kemudian alamatnya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, apa perbedaannya dengan tabel? Nah, dengan tabel itu ya ini masih di permasalahan insert ya. Tabel itu dia begini ya teman-teman. Kalau misalnya kita tinggal insert kemudian tabel, ya, kemudian kalau saya biasakan my tabel has header ya. Kalau kita ngambilnya dari header ya, gitu. Kita klik my tabel has header, nah, maka dia akan tabelnya seperti ini. Dan dia berubah ada apa namanya tuh menu baru ya di ribbon bar itu table design ya. Dan ini kita bisa atur nih tampilan-tampilan dari desain tabelnya. Oke. Dan perbedaannya lainnya adalah jadi dia punya nama sendiri table name ya. Misalkan tadi kita beri nama tabel karyawan. Itu dia. Jadi
sifatnya itu sudah eksis ya, karena tadi ada range ya, lupa saya. Tabel karyawan 2 misalkan ya. Jadi perbedaannya itu kalau tabel itu dia sifatnya independen teman-teman. Artinya dia terpisah dari range ya. Kalau kita bikin tabel biasa seperti ini, ya dia sama aja masih dalam range gitu ya. Dalam istilahnya ya kalau saya sih di kantor biasanya bilang range gitu ya. Itu sih. Nah, selanjutnya di insert juga selain illustration, selain tabel ada juga grafik ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukin grafik nih. Insert ada grafik chart ya, kemudian ada ya, satu grafik salah saya ada grafik batang maksudnya, kemudian ada grafik pie ya, diagram pie misalkan, kemudian ada juga histogram, kemudian untuk line ya, jadi dari sisi grafik ya, mungkin nanti saya bikin video terpisah nih mengenai grafik juga ya. Itu kan fungsinya sih untuk grafik itu buat mempermudah gitu memvisualisasikan data ya, fungsinya itu. Kemudian ada juga pivot chart misalkan ya. Bahkan ada juga map. Nah, ini saya bikin video terpisah kayaknya nih kalau mau jelasin map ini cara bikinnya ya. Oke. Nah, itu ada pivot chart ya. Kemudian ada lain juga dan seterusnya ya. Jadi ini adalah untuk fungsi insert tab. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Saya tidak membahas terlalu dalam ya karena ini masih berkenaan dengan pengenalan antar muka Excel. Oke, selanjutnya adalah data tab. Itu data tab itu menyediakan fitur untuk mengolah data seperti sort, filter, dan validasi. Ya, ini saya eh, gambarkan singkat saja ya untuk materi pengenalannya. Jadi tab data itu ini nih teman-teman nih. Ini pastinya sering kita gunakan ya. Jadi berhubungan dengan data. Misalkan dari data ini ya, dari menu data ini kita bisa ngambil data ya. Dari file ya, bisa dari Excel ya. Fungsinya ya yang nggak jauh beda kayak open itu ya. Kemudian bisa juga dari teks atau CSV. Ya, jadi kalau teman-teman yang bermasalah dengan data yang sifatnya itu CSV, biasanya itu kan kalau narik CSV itu nanti saya coba praktekkan ya mengenai CSV. Itu terkadang datanya jadi aneh gitu ya. Ada koma-koma, ada misalnya titik koma batasnya itu. Dan itu ada di satu sel misalnya. Nah, itu ada caranya khusus ya. Itu bisa pakai delimiter namanya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ada dari mana lagi nih? Dari XML, JSON ya. Ini Java Source ya. Notation kalau nggak salah object notation ya. Kemudian ada dari PDF ya, bahkan dari folder. Nah, kemudian juga bisa dari database ya, dari SQL. Ini bisa kalau saya sih biasanya pakai query connection ya namanya nih. Jadi kalau buat narik data dari database-nya. Ya agak ngeheng sebentar. Nah, ini ada query connection ya. Jadi bisa menghubungkan dengan database teman-teman ya. Nah, mungkin di pembahasan lain ya kalau saya mau bahas ya karena terlalu panjang juga kalau membahas di situ. Kemudian ada juga dari nah ini seperti Azure yang saya juga belum pernah mempelajari Azure ya. Kemudian from order yang misalkan dari tabel atau lain-lainnya. Jadi banyak lagi ya. Kalau dari sisi data ini fungsinya yang berhubungan dengan data ya. Kemudian selain dari itu ada nah ini kalau query ya itu ada refresh. Nah ini ada sort ya. Sort itu fungsinya buat mengurut teman-teman. Misalkan begini. Teman-teman punya angka, ini saya pakai random aja ya. Angka acak misalkan ya. Random saya pakainya between misalnya 1 sampai 20 aja lah. Sorry, ini saya pakai titik koma harusnya. Ya, jadi fungsi sort itu tujuannya adalah untuk mengurutkan teman-teman ya. Saya bikin data acak ya. Kemudian kita pengen urutkan datanya ya. Jadi teman-teman bisa lakukan seleksi begini, kemudian sort ya. Kemudian pilih misalnya dari nomor ya, header nomor. Ini checklist my table data headernya. Kemudian ini smallest to largest. Oke. Nah, ini dia mengurutkan data. Selain dari mengurutkan data, ada juga di data itu ya, ada sort, kemudian ada filter. Ya, filter itu untuk melakukan penyaringan data. Ya, misalkan gini, nah ini ada tombol-tombol kecil drop down list ke bawah teman-teman. Jadi kita bisa filter datanya nih. Contoh misalkan kita mau pilih yang 24 saja gitu ya. Itu fungsi filter. Kemudian selain itu ada juga ini. Saya bahas filter di video lainnya. Kalau advanced filter ini panjang lagi nih. Oke, ada juga nih data validation ya, yang menurut saya sih penting juga ya bagi teman-teman yang pengen belajar Excel. Apa sih fungsi data validation? Ya salah satunya begini teman-teman. Ini contoh misalkan kita punya beberapa kategori misalkan ya. Contoh kalau di pekerjaan ada finance misalkan ya. Kemudian ada HR misalkan ataupun inventory misalkan ya. Nah, teman-teman, ini bisa kita masukin ke data validasi. Jadi fungsinya data validasi itu adalah buat kita tidak capek mengetikkan ulang. Misalkan di sini kita mau tambahkan
area kerja ya, area kerja misalkan ya. Ini saya berubah juga jadi kecil-kecil semua lah. Area kerja ya. Nah ini kalau pakai data validation misalkan kita seleksi ya datanya, kemudian kita gunakan data validation ya. Data validation, kemudian kita misal pakai list ya kalau di sini. Nah ini source listnya kita pilih, kemudian klik OK, maka di setiap sel yang kita seleksi tadi akan muncul drop down list. Nah ini kan mempermudah kita ya untuk mengisi data lebih cepat ya. Kan kita capek nih kalau kita misalnya ngetik satu inventory, kemudian HR lagi. Padahal dia repetitif ya untuk datanya atau berulang gitu ya. Nah itu untuk mempermudah proses pekerjaan kita ya menggunakan menu fungsi data validation. Oke, mungkin beberapa lainnya ini bisa saya di video yang terpisah ya untuk menjelaskan yang lebih detail. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi itu dari menu data. Nah, selanjutnya itu adalah dari formula stub. Nah, jadi formula stub itu isinya teman-teman adalah ini ya formula-formula. Nah, kalau kita kan bisa ngetik tuh begini ya kalau formula tuh tahunya ya mungkin gitu ya. Nah, begini gitu kan. Kita buat ketik satu-satu. Terus sebenarnya kalau kita yang males apa namanya ngapalin formula ya, misalkan buat ngetik juga males, kita bisa gunakan formula stub ini teman-teman ya. Contoh misalkan untuk menjumlahkan ini ya, teman-teman bisa pilih ke menu ya di sini. Nah, ada di sorry di sini kalau nggak salah nih. Misalkan untuk menjumlahkan ya teman-teman itu bisa pakai biasanya di sini nih, yang sum nih, ya, sum gitu kan, tinggal enter gitu ya. Atau mungkin average gitu ya. Di sini ada average gitu ya. Atau juga misalkan Q number gitu ya. Nah, jadi bisa langsung dari tab formula ini ya. Ataupun kalau misalnya teman-teman ya bagi yang teman-teman yang udah terbiasa misalnya udah jago nih pakai VLOOKUP misalkan ya. VLOOKUP kan mesti ketik begini ya. Kemudian kita masukin tabel array-nya gitu kan. Kemudian ada kolom indexnya. Nah, kalau pakai ini teman-teman ini si Excel itu bisa ngeluarin namanya form ya, form buat ngisi parameter-parameternya. Nah, misalkan untuk VLOOKUP itu ada di lookup and reference ya. Nah, ini kita cari yang VLOOKUP nih. Ya, ini contoh VLOOKUP. Nah, jadi muncul form seperti ini ya. Jadi kita bisa masukkan lookup follow-nya biar nggak pusing tuh. Ya, kemudian tabel array-nya yang mana misalkan ya. Gini. Kemudian kolom indeksnya kolom keberapa misalkan area kerja ya, kolom kedua. Kemudian range lookup-nya kita bikin match ya. Exact match ya. Nah, itu seperti itu. Dan di sini ada sorry. Ini harusnya ke sini. Nah, misalkan ya. Sini misalkan tes aja. Nah, di sini. Sorry. Di sini begini aja. Oh, hilang nih yang di sini. Data validation saya matiin dulu ya. Sebentar di data validation. Oke, kita balik lagi ke NFLY. Nah, misalnya di sini tes ya. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi mempermudah penulisan dari fungsi atau formulanya. Oke, selanjutnya itu untuk tab formula ya. Kita lanjutin lagi ya biar efektif karena masih pengenalan antar buka Excel. Oke, selanjutnya adalah view tab. Jadi view tab itu fungsinya untuk mengubah cara tampilan ya. Worksheet seperti Zoom, page layout dan ini itu disimpannya di tab view teman-teman ya. Jadi ini ada beberapa yang bisa saya contohkan mungkin. Kita masuk ke tab view ya di sini. Ada beberapa seperti tampilan layout seperti layout tampilan. Ini ada normal, kemudian ada page break. Kalau page break begini tampilannya teman-teman. Ada juga page layout ini untuk melihat tampilan secara preview untuk kita cetak ya contohnya. Ataupun kita juga bisa menampilkan grid lines atau menghilangkannya ya, seperti ini grid lines nih yang ada border line ya di sini agak samar ya warna abu-abu. Nah ini namanya grid lines ya. Itu bisa kita munculkan ataupun kita hilangkan. Menurut saya pribadi biasanya dihilangkan itu ya. Ini untuk kidding nih yang informasi kolom dan baris ya, angka huruf dan angka nih bisa kita sembunyikan juga. Jadi ya itu tergantung kebutuhan teman-teman nih ketika untuk mengcustomize ya dari view ini itu tergantung dari kebiasaan dan kebutuhan teman-teman gitu ya. Ini ada juga zoom in zoom out ya. Seperti sini ya kalau zoom in zoom out selain ada di atas tuh ada di bawah sini juga ya. Nah, yang ini nih. Nah, ada juga di menu view ya. Kemudian ada juga free span ya. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya di video sebelumnya, ada makros juga dan lain-lain ya. Oke, mungkin selanjutnya setelah itu kita lanjut ke
Cell styles. Nah, jadi cell styles itu menyediakan gaya cepat untuk formatting cell seperti warna dan font dan lain-lain ya. Biar kita kalau kita males untuk formatting, sebenarnya ada Excel sudah nyediain beberapa apa namanya tuh cell styles ya. Jadi untuk cell styles itu ada di menu home ya teman-teman ya. Jadi di menu home ini, nah kalau kita misalkan seleksi data Excelnya, ya kemudian teman-teman cek di kategori style ya di home kategori style itu ada namanya cell styles. Nah, jadi teman-teman bisa pilih dari yang sudah ada misalkan ya mau tampilannya begini kayak begini ataupun begini begini bebas gitu ya atau mau misalnya kita mau tampilannya hidungnya gede ya, seperti ini itu tergantung dari kebutuhan teman-teman ya dan teman-teman juga bisa membuat cell style sendiri nih ya. Ini dari sini misalkan untuk formatnya ini namanya misalkan style aku gitu ya style aku gitu ya style aku gitu ya dari mulai number nah kita format mau kita seperti apa misalkan dari sisi font misalnya dia pakainya agensi misalnya kita oke aja oke dulu aja ini ketika kita pilih cell stylenya nah ini dia bakal berubah otomatis gitu ya teman-teman ya oke selanjutnya setelah cell style kita belajar page layout ya. Jadi page layout itu untuk mengatur ukuran halaman baik itu margin ataupun orientasinya ya ini contoh saya contohkan saja sedikit jadi untuk margin itu misalkan kita masuk ke page layout ya di sini teman-teman ya itu ada margin margin itu untuk saya custom aja ya langsung misalkan kita mengatur batas topnya ya. Misalkan kita klik set di 0,5 ya kalau print efektif itu ya biasanya kalau saya nah ini 0,5 semua ya kita bisa juga atur apa center on page-nya ya, baik itu horizontal ataupun vertikal ya dari tengah atau enggak nanti kalau bisa di print atau di PDF-in itu bisa tampilannya itu sesuai ya dengan kita harapkan kita oke misalnya nah ini ketika misalnya kita coba print ya control P salah salah lagi nah ini ya kita print nah ini tampilannya diketengahkan ya kayak tadi settingannya gitu nah di sini juga sebenarnya di plus print juga kita bisa atur lagi gitu ya untuk margin ataupun page layout-nya oke selanjutnya ya sudah ternyata udah sampai ke uh, poin 6 ya lumayan tuh 17 menit untuk pembahasan antara muka Excel lanjutan ini ya walaupun 6 bahasan mudah-mudahan tidak kepanjangan juga buat teman-teman yang lagi belajar kalau memang teman-teman ingin mengkoreksi atau memberikan masukan silahkan tulis di kolom komentar semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya saya akhiri bila taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam belajar dan semangat belajar selalu